Mana bayi baru dilahirkan. Allahu Akbar kabiro. Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Pemirsa, malam hari ini kami sedang berada di salah satu tempat penjaga villa, yang mana penjaga ini terkena sebuah bencana sehingga berakhir dengan mengenaskan. Tubuh tercabik-cabik karena derasnya ombak tsunami pada tahun 2018 ya 2018. Jadi ini adalah peninggalan si bisa dibilang penjaga villa ya. Iya, penjaga villa. Bisa kita masuk ke sini. Jadi masih terlihat ini ya. Masih lihat ada barang-barangnya juga. Ini no. Nah ini lah. Silahkan tinggal akses dulu Bang. Semoga tidak ada ekspresi yang begitu berarti. Ya sudah mirip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selamat malam teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Subscriber dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, China, dan juga Singapura, dan dimanapun ya teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pasti salam hormat buat semua pecinta Lorong Misteri dan saudara Lorong Misteri. Oke, malam hari ini ya tadi sempat kita sudah singgung juga di awal, bahwasanya ini adalah tempat tinggal seorang penjaga villa yang konon mati secara menggenaskan karena bencana tsunami pada tahun 2018 silam. Terdengar teman-teman ya, deru ombak yang begitu bergemuruh ya, deru ombak ini. Bagi saya ini suara yang masih menenangkan hati. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira. Ini tidak mungkin bergerak karena akibat dari angin timur dari pantai, tidak mungkin ini. Ini adalah eksistensi dari seorang penjaga villa yang konon meninggal secara mengenaskan, teman-teman. Ya, oke teman-teman. Jadi ceritanya tuh emang dia itu adalah penjaga setia dari villa ini. Pada malam itu dia sedang tidur nyenyak. Pukul 2 malam dia masih tidur dengan nyenyak, ditemani sambil menonton TV dan secangkir kopi di sampingnya yang sudah diseruput habis oleh dia. Tiba-tiba deru ombak ini semakin bergemuruh, semakin kencang.
Karena dia tidur dengan begitu nyenyaknya, dia tidak sadar bahwasanya itu adalah ombak dari tsunami. Akhirnya dalam hitungan detik, ombak tsunami itu menghantam tembok demi tembok. Dan hari ini sebenarnya tembok ini sudah sudah ada renovasi ya. Sudah ada renovasi. Puing-puing, genting-genting, kasok segala macam bertebaran. Hingga katanya itu dia terseret beratus-ratus meter dengan amit-amit jabang bayi, teman-teman. Tubuh tercabik-cabik dan tidak menggunakan busana sama sekali. Ya, dikarenakan ombak yang begitu kencang itu menghempaskan pakaian-pakaiannya, pakaian luarnya, pakaian atasnya, pakaian bawahnya, pakaian dalamnya, semua terhempaskan sehingga dia, ya Allah, meninggal seperti halnya seorang bayi baru dilahirkan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita doakan semoga beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yang mana sebelum meninggalnya itu beliau berdoa dan membaca doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Allahu Akbar kabiro. Mohon maaf, Mbah penjaga villa. Mohon maaf, saya tidak mengganggu. Oke teman-teman, di balik tontonan ini saya juga ingin memberikan sedikit untayan ya, sebagai tuntunan pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya kita sebagai seorang pendengar atau penonton mensikapi hal demikian? Kita mendengar ada bencana begini gitu kan, supaya tidak terjadi pada diri kita, apa yang harus kita lakukan? Itu poinnya, teman-teman. Bukan masalah setannya, tadi gerak segala macam yang setannya. Itu bukan poinnya. Poinnya adalah bagaimana kita menonton nih, tapi menjadikan hikmah, menjadikan pelajaran bagi kita, teman-teman. Jangan sampai ya namanya maut, kita tidak ada yang tahu kita meninggal dalam keadaan seperti apa. Tapi yang pasti kita harus antisipasi ya, harus ada langkah preventif supaya kita tidak meninggal dalam keadaan su'ul khatimah ya. Jadi saya pernah mendengar salah satu hadis yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah dalam hadis berkata, "Idza ataita mataja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Kata Rasulullah, "Idza ataita mataja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, summa taji' ala shiqqikal ayman, summa qul Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika." Oke, tadi sudah saya sebutkan ya. Sekarang kita artikan kata demi kata, satu persatu agar menjadikan pelajaran bagi kita semua. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Idza ataita madja'aka," kata Rasulullah, apabila kalian hendak salat, kata Rasulullah, apabila kalian hendak beranjak ke tempat tidur, fatawaddo, kata Rasulullah, maka hendaklah kalian berwudu, kata Rasulullah. Apabila kita hendak beranjak ke tempat tidur, artinya kita berniat untuk tidur, maka berwuduklah, kata Rasulullah, sebagaimana wuduknya kita ingin sholat ya. Saya ulangi lagi, apabila kita hendak tidur, apabila kita ingin membaringkan tubuh kita di tempat tidur, maka berwuduklah sebagaimana kalian wuduk seakan-akan kalian ingin sholat ya. Wuduk seperti sholat gimana ya? Cuci tangan, kumur-kumur hidung, basuh wajah, berniat ya, wa yatul wudu ali rafil hadasil asghari lillahi ta'ala, gitu teman-teman ya. Sebagaimana halnya kita ingin sholat, kita berwudu, kata Rasulullah. Summat taji' ala syiqqikal ayman, kata Rasulullah. Kemudian berbaringlah dengan menggunakan tubuh sebelah kanan ya. Disunahkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur itu menghadap ke kanan, sebagaimana mayit itu dibaringkan gitu. Jadi kita tidur ya, menghadap kiblat wajah kita nih, kemudian kita berbaring dengan tubuh sebelah kanan seperti itu, gini nih ya, seperti ini teman-teman ya.
Setelah kita berbaring, kita membaca ya, membaca doa. Kata Rasulullah, summa qul, kemudian bacalah doa, Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, kami hadapkan wajahku kepadamu. Ya, artinya kami berserah diri kepadamu. Artinya seperti itu. Wa fawadtu amri ilaika. Dan kami serahkan segala urusanku kepadamu. Walja'tu dhahri ilaika. Dan kami baringkan punggungku kepadamu. Artinya kami serahkan segala urusanku, segala keluh kesahku, segala tanggung jawabku kepadamu. Walja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Kesedihan, keluh kesahku kami serahkan kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Karena tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat berharap kecuali kepada Engkau, ya Allah. Allah kemudian baca doa, Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Ya Allah, kami beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi nabiyikal ladzi arsalta, dan kami beriman kepada nabi yang telah Engkau utus. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyikal ladzi arsalta. Setelah itu kata Rasulullah, fa inna mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah. Karena sesungguhnya apabila kalian mati di malam tersebut, maka kalian meninggal dalam keadaan suci bersih sebagaimana bayi baru dilahirkan. Allahu akbar kabira. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Berdiri sendiri teman-teman. Berdiri sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Kita senderkan dulu. Oke. Ingin mengganggu ini dia, ingin mengganggu pelajaran yang sedang kita dapat ya Pak pada malam hari ini. Fa inna mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah. Maka apabila kalian mati di malam tersebut, maka kalian meninggal dalam keadaan suci bersih sebagaimana bayi baru dilahirkan. Wa ja'alahunna akhira ma tatakallamu bih, kata Rasulullah. Dan jadikanlah doa tersebut adalah kalimat yang diucapkan terakhir kali ketika kita tidur, ketika di penghujung malam. Teman-teman ya, saya ulang lagi doanya. Teman-teman bisa catat. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Nah, itu teman-teman doanya. Ini ada meong yang cantik, yang cakep. Teman-teman ya, semoga kita bisa amalkan amalan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pesankan kepada kita semua sebagai umatnya. Memang terdengarnya hal yang sepele, tapi begitu berat dan begitu sulitnya kita dawamkan, kita amalkan. Jadi jangan pernah menganggap sepele sebuah amal, teman-teman ya. Karena bisa jadi hal yang remeh seperti itu di mata kita sebagai manusia, tapi itu agung di sisi Allah, dan itu dapat menjadi penolong kita pada saat kita di penghujung usia, teman-teman. Tidak ada ya, ketika kita diwafatkan, teman-teman, kita diwafatkan sebagaimana keseharian kita, teman-teman ya. Jadi kalau orang yang setiap hari malamnya itu suka nonton film kotor, nonton film yang tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukai, atau minuman keras, itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, dan kita kelak akan meninggal dalam kebiasaan tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nauzubillah min dzalik, teman-teman ya. Makanya hendaklah kita menanam dari sejak dini, dari sejak
hari ini. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan baik, maka jadikanlah keseharian kita adalah hal yang baik. Karena kita meninggal wafat itu dalam keadaan seperti yang biasa kita lakukan, teman-teman ya. Makanya hal yang demikian tadi yang kata Rasulullah bilang, hendaklah kita amalkan setiap malamnya ya, menjadi amaliyah kita di penghujung malam. Setelah kita membaca surah Al-Mulk, setelah kita membaca tasbih Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, kemudian Allah Akbar 33 kali, kemudian baca doa tersebut ya. Saya ulangi lagi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, summa taji' ala syaqqika al-ayman, summa qul Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa inna mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah waj'alahunna akhira ma tatakallamu bih." Dibaca doa itu insyaallah menjadi kita diwafatkan dalam keadaan suci bersih seperti bayi baru dilahirkan. Meskipun dahulu kita punya dosa, insyaallah Allah hapuskan segala dosa kita. Karena apa? Karena kita mengikuti sunnahnya Rasulullah, kita berserah diri, kita beriman di penghujung hari ketika kita ingin tidur. Ketahuilah, sebenarnya tidur itu sebenarnya mati, teman-teman ya. Nah, coba deh kita perhatikan doa tidur itu doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya bismika ya Allah, dengan namamu aku hidup. Bismika Allahumma ahya, ya Allah dengan namamu aku hidup. Wa bismika amut, dan dengan namamu aku mati. Gitu. Ibaratnya kayak kita tuh gelar spray, kita tidur, ya Allah saya pengen mati. Ibaratnya seperti itu, teman-teman. Berarti apa? Tidur itu adalah simulasi kita mati. Gitu, teman-teman ya. Tidak ada kata naum. Kalau dalam bahasa Arab tidur itu naum. Ya, sedangkan dalam doanya yang Rasulullah ajarkan itu tidak ada kata bismika Allahumma ahya wa bismika naum. Tidak ada. Tapi bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Ya, artinya tidur itu adalah simulasi kematian. Ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tidak membenarkan simulasi kematian kita, maka kita akan mati dalam keadaan yang tidak benar. Kalau kita simulasinya udah benar, maka kita matiin juga benar. Ya teman-teman. Ibarat seorang pilot tidak langsung itu mengendarai pesawat, tapi dia belajar simulasi dulu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hadi, gimana Bang Hadi? Alhamdulillah, banyak ekstensi, tapi hanya gerakan-gerakan yang saya perhatikan. Sampai tadi dia seperti memberikan saya skop. Kasih saya skop. Saya berdiri itu ngambang. Skopnya saya ambil karena saya khawatir. Saya nggak ngerti ini isyarat apa ini skop ini. Apa ini isyarat bahwa kuburkanlah saya dengan baik apa gimana ya? Saya nggak tahu nih. Apa dia ingin suara dia? Nggak ada komunikasi sama sekali. Gitu. Makanya kita doakan semoga yang wafat di tempat sini wafat dalam keadaan husnul khotimah ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Ya gitulah teman-teman. Tadi sudah saya banyak sampaikan juga sedikit pencerahan dan juga sedikit nasihat ya, untuk diri saya pribadi dan teman-teman semua. Semoga kita bisa amalkan hal yang demikian. Oke, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya. Teman-teman kalau ingin support silahkan kirim di rekening di bawah ini. Kalau ada tempat-tempat yang rekomendasi silahkan komen di bawah komentar. Oke, jangan pernah percaya mitos. Silahkan share, like, komen, dan subscribe. Tetap saksikan Lorong Misteri di setiap hari di jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.